Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat karunia kaya? Alhamdulillah hari ini saya sedang mencari pandan. Dengan mandi daun pandan, semoga hajat panjenengan semuanya terkabul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 juta. Seperti saya juga ngucap tadi. Pasti tamunya nungguin saya. Pasti tamunya nungguin saya. Pasti tamunya nungguin saya. Ini pada nungguin setia. Mending pengobatannya dekat, jauh, Ciampea. Jauh pinggir sawah, gelap gulita. Tapi pada mau datang. Nah coba ibu nanti begitu. Ini berlaku semua. Jadi nanti pulang sambil ngomong. Besok pagi untung bersih 10 juta. Besok pagi untung bersih 10 juta. Besok pagi untung. Itu mau agama manapun berlaku. Ji gua kan Kristen Katolik. Bisa lah. Ji gua kan Buddha. Bisa lah. Kan cuman yakin. Besok untung bersih 10 juta. Nah pas besok dagang. Belum sampai 10 juta. Ulangi lagi. Namanya juga gratisan ya kan. Ya. Emang bapak dan ibu datang ke sini konsultasi bayar? Enggak. Malah nanti saya kasih gratis sotomi. Alhamdulillah. Iya, sotomi. Udah makan? Udah. Oh, udah. Oh, belum? Belum. Ya deh nanti yang belum gue suapin. Mana ada bu berobat dikasih sotomi gratis? Ada gak? Enggak ada. Di mana-mana sotomi ya beli ya kan? Enggak lah gratis lah. Kan kita kan pertemanan. Kalau bapak dan ibu terkabul kan pastilah saya punya tabungan 1 poin di akhirat. Kalau dunia kan saya udah dapat. Anak saya udah dokter. Alhamdulillah. Nah maksud saya bisa gak ibu nanti pasti besok untung bersih 10 juta? Bisa. Harus bisa. Ya yakin. Yakin, harus yakin. Sambil kakinya jejak. Pasti. Pasti. Iya. Minimal hajatnya terkabul, kakinya oblak. Yakin. Ada lagi? Udah sih Pak Haji itu aja. Boleh sebelahnya. Nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Nama. wabarakatuh. Nama saya Ina Pak Haji dari Cianjur. Ina dari Cianjur. Siap. Ina dari Cianjur. Pertanyaan apa nak? Tidak jauh berbeda Pak Haji masalah hutang piutang. Bisa gak ke ibu tadi? Insya Allah bisa. Pasti Allah lunasin hutang saya minggu ini. Amin. Pasti Allah lunasi hutang saya minggu ini. Amin. Pasti Allah lunasi hutang saya minggu ini. Amin. Pasti lagi Amin. makan sebut. Lagi kondangan sepanjang jalan sebut. Daripada kita kepo, nanya-nanya, telepon-telepon ke keluarga kita, ke adik kita, ke kakak kita, mendingan kita ngucap itu. Bisa? Bisa. Jadi Nabi Ibrahim itu kan katanya dibakar, betul? Mati gak? Enggak. Apa dia teriak-teriak minta tolong? Enggak. Enggak, dia yakin. Pasti Allah selamatin saya. Pasti Allah selamatin saya. Pasti Allah selamatin saya. Pasti Allah selamatin saya. Selamat tuh. Siap. Kenapa enggak ilmunya Nabi Musa dan ilmunya Nabi Ibrahim dan ilmunya Nabi siapa tuh yang di dalam ikan paus? Nabi Yunus kita praktekin. Bisa? Bisa. Ada lagi? Sudah. Oke, Ibu. Assalamualaikum Nama. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Atik dari Ciawi. Pertanyaannya apa, Ti? Sama Pak. Sama yang mana? Masalah hutang ke bank itu udah pada jatuh tempo. Pada lagi orang banknya ke rumah. Terus sama jualan bakso juga sepi Pak. Kalau jualan bakso kan ada gimmick-gimmicknya, ya kan? Kalau jualan bakso. Kalau ibu masalah yang utang tadi sama. Iya. Pasti Allah lunasi utang saya minggu ini. Pasti Allah lunasi utang saya minggu ini. Pasti Allah lunasi utang saya minggu ini. Kalau yang utang, kalau bakso, pasti hari ini laku bakso gue habis. Pasti hari ini Allah kasih pembelinya yang banyak. Pasti hari ini Allah datangin pembeli bakso. Pasti gitu. Ada kata pasti, ada kata Allah. Bisa? Iya, bisa. Ada lagi? Oke, Ibu. Pertanyaannya apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Pak saya mau nanya Pak utang juga. Utang. Iya Pak.
Tapi saya nggak terlalu mikir Pak. Kan saya udah lihat YouTube Pak Haji. Saya nggak suka mikir. Cuman saya berdoa aja. Tapi saya kalau malam tahajud ya Pak ya. Saya kan ini tapi nggak bisa tidur Pak. Tahajud dulu gimana Pak? Kalau ibu nggak bisa tidur, alat kelamin ibu diplakban. Lah, Biar masalahnya nggak napas. Nanti kan ibu saya tidur. Itu, Pak, saya buka refleksi. Kan pulangnya malam Ibu Pak. bukan refleksi. Iya. Refleksi itu kayak gimana? Itu yang pijit itu loh Pak. Oh pijit. Iya. Emang sakit apa kok bisa dipijit? Ya untuk pegel-pegel Pak, pijit pegel-pegel doang. Iya, tapi nggak Yang ngeres ya, dipijit Pak, ya. kepala, jangan ngeres ya Pak. hidung, kita cewek, leher, enggak lah, perut, badan, Pak. alat kelamin. Enggak badan. Oh iya. Badan, ya maksud saya juga kepengen cepet bayar utang lunas gitu Pak. Tapi saya nggak mikir Pak, cuman cari jalan, nggak mikir, nggak banyak mikir, harus cari jalan gitu loh. Gimana Pak? Cari jalannya gimana? Ya cari jalannya ya berusaha begini Pak, maksudnya ya ke sini, tapi nggak ke orang pinter, saya nggak berani. Banyak bohong Pak masalahnya. Emang pengalaman? Oh iya Pak. Coba dong cerita pengalaman datang ke orang pinter. Ya udah sering Pak. Coba dulu, gimana masih ibu muda. datang ke mana contohnya? Aduh saya bingung. Misal. Ceritanya Kan orang pengalaman nggak mungkin nonton YouTube. dikasih keris. Lah, Dikasih keris keris. Buat apaan? Saya nggak ngerti. Saya taruh aja di lemari gitu. Terus nanti suruh nebus apa? Ini bisa begini. Lama-lama saya bohong semua ini. Nggak percaya saya sebenarnya. Cuman saya pengen. Kok ibu nggak percaya malah datang ke tempat situ? Ya orang kepengen tahu aja Pak. Maksudnya. Itu namanya kepo. Itu namanya apa? Kepo. Jadi gimana Pak enaknya? Pertanyaannya dijawab sendiri. Jadi enaknya gimana Pak? Saya kan nggak bisa tidur kan pulangnya malam. Jadi tahajud langsung mandi tahajud gitu Pak. Gimana Pak? Boleh nggak Pak? Boleh. Kalau nggak tidur dulu. Boleh. Tapi Jadi kalau- bapak dan ibu yang nggak bisa tidur jam 00 bangun, nggak usah lagi. Jadi langsung senyum 41 kali, tahajud, mandi, tahajud, baca Quran, itu aja. Tapi saya nggak bisa baca Quran Pak. Nggak apa-apa, kan orang kepo biasanya nggak bisa baca Quran. Ya orang saya ini Pak. Orang maaf, kepo Pak, tuh nggak bisa baca Quran. Terus udah gitu ini Pak, ketawa-tawa gimana Pak kayak orang gila. Ibu mesti telanjang bulat dulu. Kunci kamar, ibu nyari di atas lemari. Ya. Nyari apa? Ada kucing Pak di sebelah saya Pak. Ya udah diajak dansa kucingnya. Diajak dansa. Jadi gini Bu, Iya Pak. di Indonesia utang lunas karena bayar udah ada. Iya. Utang lunas karena jual aset ada. Iya. Utang lunas karena nyicil ada. Iya. Benar. Tapi tetap aja nanti utang lagi, utang lagi. Nah coba ibu paksain sama bapak. Utang lunas karena hati gembira. Belum ada Bu di Indonesia orang lunas hati gembira. Coba ibu hatinya gembira dulu. Kalau ngelihat debt collector datang, ibu ketawa. Bukan tertawa. Nanti ibu langsung difoto sama debt collector, dikirim ke bank, langsung laporan nasabah gila. Lunas. Tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Karena kan ibu udah nanti dagang lagi orang debt collector. Dia marah-marah, ibu ketawa. Kabur Pak, enggak ketawa, kabur saya. Apa? Kabur. Kabur. Iya. Lah, Kan tadinya nggak tahu kalau saya punya utang, udah gitu. Ya udah dia nggak tahu saya kabur. Itu orangnya katanya gitu. Sama karyawan saya itu orangnya di Uber saya Pak. Saya udah kabur. jangan kabur. Gimana Pak? Lah orang Ibu nggak boleh takut sama debt collector. Ibu nggak boleh takut sama pemilik duit. Iya. Nggak boleh. Ibu takutnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tanya Allah lunasi apa utangnya? Enggak lah. Dia nggak takut dia sama gue. Dia takutnya sama debt collector. Iya. Nah jangan. Oh gitu ya Pak. Ibu boleh takutnya sama Allah. Jadi ibu bilang dalam hati, gue kan ada Allah.
pasti utang gue dilunasin sama Allah. Iya. Contoh, ibu punya anak gak? Punya. Udah besar-besar Pak. Ya, ibu punya anak yang paling besar laki perempuan? Laki. Laki. Yang Namanya bantuin siapa? saya. Namanya siapa? Soeharto. Soeharto. Iya. Dulu Iya. Soeharto kecil. Iya. Pada saat umur 3 tahun, Soeharto kecil anak ibu. Iya. Dia nendang bola, kena kaca rumah tetangganya pecah. Dies. Iya. Apakah nanti yang ganti kaca rumah tetangganya Soeharto kecil? Bukan. Iya. Yang ganti kacanya pecah siapa? Ibu. Iya. Sebagai orang tuanya. Iya. Soeharto kecil mah udah mecahin kaca lagi tetangga lagi. Mecahin lagi tetangga sebelahnya. Iya. Mecahin lagi tetangga sebelahnya. Yang ini yang ganti siapa? Ibu. Iya. Ini yang ganti ibu. Begitu juga ibu dengan Allah. Iya. Jadi ibu produksi aja utang sebanyak-banyaknya. Wow. Utang lagi, utang lagi. Nggak berani Nanti Pak. yang bayar Allah. Iya. Emang negeri ini utangnya nggak banyak? Iya. banyak. Berapa? Nggak tahu Pak. 7.000 triliun katanya. Iya. Dan ngutang lagi, dan ngutang lagi. Iya. Yang bayar siapa? Allah. Allah. Tenang aja. Jadi ibu produksi aja utang lagi. Enggak. Sekarang utangnya Nggak berani Pak. Udah umur segini takut Pak. enggak lah. Iya Pak. Selama ibu takut sama pemilik duit, selama itu juga utang ibu nggak lunas. Tapi kalau ibunya nggak takut sama pemilik duit, tapi takutnya sama Allah, Allah yang lunasin. Ya maksudnya takut utang Pak. Kalau sama orangnya nggak takut. Takutnya sama utang, sama duitnya. Nggak berani lagi udah. Loh, sekarang anak kecil nih, Iya. mecahin kaca. Yang ganti kacanya siapa pecah? Orang tua. Orang tua kan? Iya. Nah, ibu punya Allah, Iya. ibu punya utang. Yang lunasin utang ibu siapa? Allah. Allah, jadi ibu ngutang lagi aja. Ya. Ntar kita pertemanan. Kita ngajuinnya bareng. Iya Pak. Permohonan utangnya bareng. Namanya istilahnya top up atau take over. Jadi utang ibu di BRI 100, kita minjem di Mandiri 200. Bayar di BRI 100, yang 100 kita kentir. Utangnya banyak Pak saya. Berapa? 3,3. M. Iya. Ya gampang lah, kecil recehan. Insya Bu, Allah. Alhamdulillah. Bu, Iya Pak. ibu jangan kalah sama sebelah ibu nih. Iya. Nih lihat. Iya. Nih, ibu tatap nih sebelah ibu. Bah. Iya Pak. Ini namanya Pak Bambang Anco, utangnya 2,8 miliar. Apakah dia lunas bayar? Enggak. Apakah dia lunas jual aset? Enggak. Enggak bayar. Apakah dia lunas cincin? Enggak. Utangnya lunas sendiri aja. Kok bisa? Ya kan mati pemilik duitnya. Mati gak? Mati. Gue seneng tuh kalau mati. Ngurangin penduduk. Orang yang kepo-kepo biar pada mati. Iya. 2 orang. Biasa kan orang kalau punya duit suka kepo. Iya bener. Orang yang duitnya banyak suka kepo. Iya Pak. Mati gak cu? Mati 2. Oh yes. Lah kalau ini kan sama bank Pak. Hah? Sama bank kan utangnya. Banknya bangkrut. Bank BRI. Ya bangkrut. Bangkrut. Tapi kan saya udah belajar sama ilmunya Pak Haji. Apa tuh? Ya itu pakai celana itu Pak. Ah, iya. Di iniin. Terus saya siramin di depan tempat itunya, banknya. Terus? Ya dari Jati Bening ke Tanjung Duren. Jauh-jauh Pak. Nyiram begitu doang saya. Ya jauh-jauh saya. Ya kan saya siram di depannya itu Pak, halamannya. Lagi hari libur kan, nggak ada yang ini pakai air, udah saya siram-siramin gitu. Banknya BRI. Iya. Lah terus bagaimana Pak? Pantesan orang BRI pada kemari. Kayak bener. Pada ijab kabul. Biar nasabahnya Pak, yang ya. pada Saya kan bandel-bandel ngikutin pada Pak datang ke Haji. Pak Haji. Iya. Gak apa, dipraktekin Iya, Pak. aja terus. Iya. Tapi ibu harus yakinnya kuat. Iya. Seperti Pak Bambang Anco tuh yakinnya kuat. Utang 2,8 gak bayar, gak nyicil, gak jual aset. Terus alhamdulillah dia gak bayar. Iya. Gitu. Memang sih di mana-mana kan harus yakinnya kuat. Iya. Nah akhirnya yang punya duit mati kemarin. Ya Coh. Nah terus dipanggil dia.
Akhirnya dibalikin tuh sertifikatnya, Pak Bambang Anco. Maafin suami saya yang udah ngancem-ngancem Bapak. Iya. Minta maaf suami saya yang udah nunjuk-nunjuk Bapak. Emang kenapa Bu? Suami saya mati, katanya Pak Bambang Anco. Yes. Yalah, ngapain kepo-kepo hidup biar pada mati, katanya bahasanya. Alhamdulillah dilunasin Bu, tanpa bayar. Sertifikatnya dibalikin ya Cuk? Balikin. Jadi saran saya, ibu harus yakinnya kuat. Pasti Allah lunasin. Masalah Allah lunasin lewat mana aja, haknya Allah. Yang penting lo ngomongnya, pasti Allah lunasin. Pasti Allah lunasin. Pasti Allah lunasin. Gitu. Ya kalau tahajud kita habis ini sholatnya itu 2 rakaat. Terus apa lagi Pak yang dia omong? Baca Quran. Gak bisa Pak. Ada gak Al-Quran yang ada bahasa Indonesianya? Ada kali. Ya lu mesti baca, itu utama baca Quran. Kan itu Ngantuk kitab lagi, kita, Pak. Ngantuk. Pakai cabai taruh di mata. Seandainya nggak baca gitu gimana Pak? Ya nggak apa-apa, yang penting bangun jam 00 mandi. Mandi. Kayak Iya. Pak Hotman Pakai Paris. pandan Pak. Pakai pandan, Kan Bu. saya Mandi ikutan. harus pakai pandan ya, Bu. Orang yang mandi pandan itu bawaannya kalau kita ketemu orang lain pengen ngasih duit aja. Saya nggak dikasih Pak, bosnya. Ya karena Ibu belum wangi. Oh gitu. Kan belum sebulan tuh Pak. Ya, coba Ibu telanjang dulu, wangi gak? Sampai berapa lama Pak biasanya mandi pandannya? Mandi pandan nggak terhingga, Bu. Oh gitu. Nggak. Oh. Terus kalau yang gosok-gosok muka itu Pak? Pakai celana dalam? Iya. Boleh. Sampai berapa lama? 99 kali. Saya udah mau sebulan. Tapi bagus beneran deh Pak. Hah? Beneran bagus lumayan Pak. Mukanya? Iya. Tepuk tangan dong. Wow. Daripada kemarin kusam muka saya. Oh Pak. tadinya kusam. Ya agak kusam. Berarti nggak salah tuh ilmu RDAY. Nggak Gosok salah. celana dalam di Gosok. muka. Iya. Mau tidur 99, Iya. bangun tidur 99. Iya. Wajahnya ceria. Iya lumayan. Seperti bayi. Belum, bayi masih kucing. belum. Terus buat kaki juga lumayan Pak. Buat kaki ya. Iya kaki saya kan sakit nih. Jadi saya kalau bawa mobil masih enak aja sekarang. Ini kan saya ngasih tahu ilmu celana dalam digosok Iya. di kaki yang sakit, Iya. di muka. Iya. Itu sebenarnya ilmu zaman dulu, Bu. Iya. Jadi nenek kita zaman dulu kan nggak pakai celana dalam. Nenek kita nggak pakai celana dalam. Zaman dulu belum ada softtek, Iya. belum ada. Jadi dia pakai anduk, betul? Oh pakai anduk. Nah, zaman dulu kalau kita punya pengen mau ketemu orang permintaannya disetujuin, itu alat kelaminnya dicebok, air cebokannya buat cuci muka. Nah, karena sekarang orang pada pakai celana dalam aja digosok. Tapi ini kan di lingkungan luar sana banyak yang pada nggak setuju. Ilmu apa tuh Ji? Ilmu nenek lu, bukan ilmu gua. Gue ngomong begini kan udah praktikin sama nenek kita. Tapi karena dia lahiran tahun 80, lahiran tahun 90, jadi belum nyambung dengan ilmu kita. Iya. Makanya tadi, Ji, celana dalam jangan dipakai apa. Ih, ini lagi tren nih, gue bilang. Tapi memang bagus Pak. Hasilnya kan bagus. Iya. Tepuk tangan dong. Yang ngomong bukan gue kan? Iya. Nah, coba ibu berdiri. Pengalaman ibu pakai Ya, celana. malu. Nggak apa-apa, ayo dong sini. Bos, shoot sini bos. Ibu madep sono. Sini. Pengalaman ibu meraktekin ilmu RDAI apa aja yang udah terkabul. Shoot madep sono. Tepuk tangan dong. Tablet pil celana dalam. Ya pengalaman saya pakai celana dalam digosok-gosok lumayan jadi bersih gitu. Tapi ini kan belum 2 bulan. Gimana meraktekinnya? Ya itu celananya dibuka Pak. Gimana bukanya? Bukanya gimana? Ya, dibuka Pak. Terus dibalik-balik gitu terus digosok-gosokin gitu. Terus? Ya udah gitu aja Pak. Oh. Terus kaki juga gosok. Sembuh gitu. Mendingan Pak. Mending? Mending. Wow. Ini udah sedikit lagi nih Pak. Bu, Alhamdulillah Pak. setelah ibu gosok muka pakai celana dalam, apa kata teman-teman ibu? Komen lihat wajah ibu. Ya nggak tahu. Saya umurnya udah 66 Pak. 66 tahun. Iya, Wow. 66. Coba di shoot Kang Nur, Oh, Kang malu, Regi. Pak. Udah 66 nggak tahun. usah, Pak. Kayak umur berapa?
umur 100. Jangan Pak, malu Pak. 66 tahun. 66 Pak. Wow, seperti umur 66 tahun. Ya anak saya udah besar Pak. Ya udah, ibu meraktekin celana dalam digosok di muka, celana Iya. dalam gosok di kaki. Iya. Terus apa lagi? Mandi itu pandan. Mandi pandan. Iya, mandi pandan. Mandi pandan. Iya. Apa lagi yang dipraktekin? Minum apa? Air pandan. Minum air pandan. Terus? Udah itu aja. Oke. Yang lain belum bisa saya Pak. Oke, sip, tepuk tangan dong. Yuk. Jadi ibu tinggal ngucapin yakin aja pasti utangnya lunas. Pasti utangnya lunas. Cuman bilang itu aja Pak. Iya. Nah itu kalau malam mau mandi suruh ketawa-tawa caranya gimana Pak? Saya bingung. Ibu kalau mau mandi di kamar Kayak mandi orang mau gila, ketawa-tawa, gampang. Gimana Pak? Mulut ibu diketok pakai gayung. Pok. Ya Allah. Lah ya sakit Pak. Ya mau ketawanya bingung saya Pak. Gimana Pak? Ya ibu senyum. Senyum aja. Mendingan gini, yang paling gampang. Tapi ibu mau gak nih? Ini memang agak nyeleneh tapi manjur. Apa tuh Pak? Ibu telanjang bulat, ibu lihat alat kelamin ibu sambil ketawa. Ketawa enggak lo nyungsep. Ya enggak lah Pak. Ada Makanya lagi? saya bingung gimana cara ketawanya. Lihat Saya alat ketawa. kelamin ibu, nanti pasti ketawa. Lihat alat Kan kelamin ibu itu pasti. ketawanya harus 41 kali. Harus 41 kali dan Terus? satu kali senyum harus 21 detik. Jadi ketawa tuh hihi gitu. Hihi sampai 41. Minimal Saya sampai ibu takut mulutnya sendiri. saya mulut bawah. Lah ya saya takut sendiri kadang Pak. Malam-malam ketawa sendiri saya bilang gitu. Tapi kan utang lunas. Ya alhamdulillah sih. Mau gak? Mau. Ya udah praktekin. Jadi begitu Pak. Ya Insya Allah ya Pak ya. bisa. Kalau ibu mau Nah, terus? di apa namanya di foto. Set langsung kirim di TikTok. Langsung followernya banyak. Lunas, yang lunasin TikTok. Aduh, iya Pak. Ada lagi? Terus saya mau nanya lagi Pak, gimana Pak kita kalau untuk supaya tempat kerja saya rame? Kan orang yang mandi pandan, Ya. dia akan bawa rezeki di tempat usahanya, di tempat kerjanya, di pasangan hidupnya. Jadi ibu dengan mandi pandan, nanti tempat usaha ibu rame. Kalau nggak percaya, ibu makan di restoran di Citos. Iya. Itu restoran ada pandannya, nggak pernah sepi. Itu rumah makan. Kalau saya sebutin, dia belum bayar saya fee-nya. Enggak lah. Jadi mandi pandan itu udah Mandi ini. pandan, makan pakai pandan, minum pakai pandan. Tapi saya jarang di sana Pak. Kadang saya kalau di sana nggak berani di luar, takut ada debt collector Di mana? di tempat kerja. Ibu ngumpet aja di gudang, di tempat kerja ibu ngumpet di gudang. Iya. Nanti pelanggannya pada masuk gudang. Bener Pak. Iya. Emang bener Pak, saya lihatin. Bener kan? Kalau saya Tepuk tangan dong. kalau Kenapa saya gua nggak bilang ngumpet jadi WC? Bener kalau saya datang tuh di belakang saya banyak pasien langsung. Ya kan? Iya. Iya. Terus gimana Pak? Saya siram-siramin air di depan. Iya, setuju. Tapi yang air celana dalam. Pak. Iya, Bener. betul. Praktekin. Iya. Ada lagi? Udah Pak. Sip, tepuk tangan dong. Bapak